Gila! Pelatih Jepang perintahkan pemainnya habisi timnas Indonesia. Instruksi mengejutkan keluar dari mulut pelatih Jepang jelang laga lawan Indonesia. Ia meminta anak asuhnya bermain super agresif, tanpa ampun. Timnas Indonesia harus waspada, laga ini bisa berubah jadi medan pertempuran. Simak fakta lengkapnya di sini. Kluivert, kami tak takut Jepang. Timnas Indonesia siap tunjukkan taring. Dalam sesi konferensi pers, Kluivert tegaskan timnas tak akan main bertahan atau takut. Ia ingin anak asuhnya main lepas dan penuh percaya diri. Jepang boleh unggul di atas kertas, tapi Indonesia siap buat kejutan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Warga Jepang panik. Timnas Indonesia dijuluki King of ASEAN, ini yang mereka takutkan. Menjelang laga panas, media Jepang ramai memberitakan kekhawatiran fans terhadap kekuatan timnas Indonesia. Julukan King of ASEAN bikin supporter Jepang was-was. Mereka takut kejutan besar terjadi di laga yang mereka kira akan mudah. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Bikin merinding. Erick Thohir datang langsung ke Jepang demi dukung Garuda. Tak ingin timnas berjuang sendirian, Erick Thohir terbang ke Jepang untuk menunjukkan dukungan penuh. Momen haru pun terjadi saat ia motivasi para pemain di sesi latihan dan duduk bersama makan malam. Ini bukan sekadar laga biasa. Ini soal harga diri bangsa. Simak fakta lengkapnya di sini. Dipuji media asing, Beckham putra disebut anak kesayangan Kluivert. Media Jepang menyoroti hubungan dekat antara Kluivert dan Beckham putra yang disebut sangat harmonis. Bahkan mereka menyebut Beckham seperti anak kandung di mata sang pelatih. Apakah ini jadi alasan dia dapat menit bermain lebih? Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gila! Pelatih Jepang perintahkan pemainnya habisi timnas Indonesia. Instruksi mengejutkan keluar dari mulut pelatih Jepang jelang laga lawan Indonesia. Ia meminta anak asuhnya bermain super agresif, tanpa ampun. Timnas Indonesia harus waspada, laga ini bisa berubah jadi medan pertempuran. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan sinyal bahwa timnya akan tampil menyerang saat melawan timnas Indonesia. Suwita City Football Stadium akan jadi venue dua laga terakhir untuk kedua tim pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang sebagai tuan rumah sebenarnya bisa menggunakan laga ini sebagai sarana uji coba pemainnya karena sudah resmi mengunci satu tiket ke Piala Dunia 2026. Namun kekalahan dari Australia di kandang membuat Samurai Biru akan mengejar kemenangan di laga terakhir ini. Kondisi tersebut membuat skuad Garuda harus lebih waspada karena tim lawan akan siap memberikan serangan sejak menit pertama. Hajime Moriyasu menjelaskan bahwa laga terakhir di kandang sendiri kali ini cukup krusial. Kekalahan dari Australia membuat mereka ingin bangkit dan mendapatkan kemenangan. Dia tidak ingin mengecewakan supporter yang selalu setia memberikan dukungan. Ini adalah pertandingan terakhir babak kualifikasi Asia dan kami, tim nasional Jepang, akan bermain di kandang sendiri. Sayangnya kami kalah pada pertandingan sebelumnya, tetapi kami ingin mengakhiri babak kualifikasi dengan kemenangan. Kemudian berbagi kemenangan dengan para pendukung kami, kata Hajime Moriyasu. Pelatih berusia 56 tahun ini memberikan instruksi agar semua pemain bisa tampil agresif melawan Indonesia. Menurutnya ini jadi cara untuk bisa menang dan menunjukkan kualitas Samurai Biru. Tentunya semua pemain sadar bahwa kemenangan akan jadi misi utama mereka. Saya ingin para pemain bermain dengan agresif, tidak hanya untuk memenangkan pertandingan yang ada di depan mata.
namun juga untuk menghadapi tantangan yang akan membawa mereka pada perkembangan di masa depan, tegasnya. Melawan Indonesia akan jadi sarana untuk melakukan seleksi apakah pemain layak menuju Piala Dunia 2026. Langkah ini cukup rasional karena Samurai Biru memang tidak turun dengan skuad terbaik pada bulan Juni ini. Banyak pemain muda yang masuk dalam tim dan diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga. Kami akan menguji para pemain dan memperluas jangkauan taktis kami setelah kami lolos ke Piala Dunia. Kami ingin memastikan bahwa pertandingan besok termasuk integrasi pemain juga akan mengarah pada pertumbuhan tim di masa depan, lanjutnya. Bicara tentang taktik, Moriyasu masih memantau semua pemainnya hingga latihan terakhir. Selanjutnya dia bisa memutuskan rencana dan siapa saja yang akan turun sejak menit pertama. Kami akan membuat keputusan akhir tentang seberapa banyak yang harus diubah setelah menyaksikan latihan hari ini, tutupnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Kluivert, kami tak takut Jepang. Timnas Indonesia siap tunjukkan taring. Dalam sesi konferensi pers, Kluivert tegaskan timnas tak akan main bertahan atau takut. Ia ingin anak asuhnya main lepas dan penuh percaya diri. Jepang boleh unggul di atas kertas, tapi Indonesia siap buat kejutan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa tim Merah Putih mempunyai kepercayaan diri jelang lawan Jepang. Juru taktik asal Belanda itu menargetkan anak-anak asuhnya bisa memberikan yang terbaik melawan Jepang. Timnas Indonesia akan menantang Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu digelar di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang, Selasa dalam kurung 10 Juni 2025. Jelang pertandingan, Patrick Kluivert mengaku senang berada di Osaka, Jepang. Menurutnya, ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi timnas Indonesia dan Jepang. Ya, kedua negara ini sudah dipastikan lolos. Bedanya, Jepang lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat. Kedua negara ini sudah lolos. Jadi saya sangat senang, kata Patrick Kluivert. Meskipun sudah lolos, Patrick Kluivert menegaskan bahwa ia tidak akan memandang remeh pertandingan tersebut. Pelatih berusia 44 tahun itu akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Besok akan menjadi pertandingan yang sangat bagus, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menegaskan bahwa Joy Pelupes DKK sudah sangat siap menghadapi Jepang. Terlebih, timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Cina pada laga sebelumnya. Sedangkan Jepang kalah 0-1 dari Australia. Tentu saja, timnas Indonesia bertekad mempertahankan rekor kemenangan itu. Kami datang dengan sangat percaya diri. Jepang adalah yang terbaik di grup C, jadi kami akan bermain dengan sangat bagus, kata Patrick Kluivert. Kata Patrick Kluivert, laga melawan Jepang merupakan pertandingan yang serius untuk timnas Indonesia. Sebab ini bisa menjadi opsi persiapan timnas Indonesia jelang bermain di putaran keempat pada Oktober mendatang. Kami akan bermain tandang melawan pemimpin grup C yang telah lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, kami harus memainkan permainan kami sendiri. Meskipun ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan semua orang tahu itu. Namun kami siap dan kami berusaha melakukan yang terbaik yang kami miliki besok, tutup Patrick Kluivert.
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Warga Jepang panik. Timnas Indonesia dijuluki King of ASEAN, ini yang mereka takutkan. Menjelang laga panas, media Jepang ramai memberitakan kekhawatiran fans terhadap kekuatan Timnas Indonesia. Julukan King of ASEAN bikin supporter Jepang was-was. Mereka takut kejutan besar terjadi di laga yang mereka kira akan mudah. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Beragam reaksi resah warga Jepang jelang pertandingan terakhir tim Samurai Biru menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan tanpa alasan, pada laga sebelumnya Jepang secara mengejutkan justru takluk dari Australia dengan skor 1-0. Ini merupakan kekalahan pertama bagi Jepang dari 9 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Jepang yang dilatih oleh Hajime Moriyasu itu mengalami kerugian usai kekalahan dari Australia. Bukan hanya mencoreng rekor sempurna dengan tidak pernah terkalahkan sebelumnya dan mengemas 6 kemenangan dan 2 kali imbang, tapi hasil ini membuat Jepang harus kehilangan poin. Jika nanti tim yang dipimpin oleh Wataru Endo itu kalah melawan Timnas Indonesia, maka poin Jepang kembali akan berkurang sekitar 21 poin. Adapun jika hasil seri, Jepang kemungkinan juga akan kehilangan 9 poin dan ranking FIFA-nya terancam turun dari awalnya peringkat 15 dunia. Akankah skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert meraih kemenangan atas Jepang dan merebut poin sehingga bisa naik peringkat lagi ke urutan 110 dunia? Ranking FIFA nantinya akan berpengaruh untuk pot unggulan drawing grup Piala Dunia. Kendati demikian, meski sudah lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert bertekad untuk mengalahkan Jepang. Pelatih asal Belanda itu akan mengeluarkan seluruh upaya dan strategi untuk bungkam tim Samurai Biru. Di sisi lain, Hajime Moriyasu menyoroti performa apik kapten sekaligus bek Timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay Itzes bermain sangat baik dan tembok tangguh bagi pertahanan Garuda sehingga cukup disegani oleh pelatih kepala Jepang itu. Di samping skenario jika kalah dari Timnas Indonesia maka ranking FIFA Jepang bakal turun, membuat para fans langsung memberikan reaksi tak terduga. Warga Jepang cukup resah lantaran Timnas Indonesia saat ini sudah dipandang sebagai King of ASEAN. Gelar itu disematkan oleh para fans sepak bola ASEAN yang melihat kesuksesan tim Garuda menuju ke ajang paling bergengsi di dunia itu. Timnas Indonesia menjadi tim pertama ASEAN yang mampu menembus putaran keempat dan memecahkan banyak rekor seperti kemenangan dan poin terbanyak di antara tim ASEAN. Timnas Indonesia juga mengalahkan pencapaian Thailand dan Vietnam yang mampu bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 dan kualifikasi Piala Dunia 2022. Berikut komentar warga Jepang soal Timnas Indonesia. Indonesia mungkin akan menggunakan formasi 3 back yang sama seperti sebelumnya. Dan lini depan mereka sekarang tajam dan kuat. Moriyasu harus berhati-hati, ungkap warga Jepang. Pertandingan melawan Australia seharusnya dimainkan dengan pemain-pemain terbaik. Paling tidak Wataru Endo seharusnya masuk dalam starting line lawan Indonesia, ujar warga Jepang. Kalau kalah dari Indonesia di kandang sendiri, mereka tidak layak masuk pot 2 Piala Dunia, ungkap fans Jepang. Kekalahan dari Indonesia akan membuktikan bahwa Indonesia, tim lapis Belanda yang dibentuk dengan mengumpulkan pemain-pemain naturalisasi dalam waktu singkat, lebih kuat dari Jepang yang telah tumbuh kuat dengan melatih pemain-pemainnya sendiri dari nol selama 30 tahun.
Beber fans. Kalau kita khawatir dengan peringkat, kita tidak akan pernah melakukan uji coba dalam kurung pemain baru. Namun jika lawannya adalah Indonesia dan bermain di kandang sendiri, kita harus menang meski dengan pemain baru, ungkap fans Jepang. Penurunan peringkat akan berdampak besar karena ada risiko tergabung dalam grup yang sama dengan Jerman dan Spanyol dalam undian Piala Dunia seperti sebelumnya, ujar warga Jepang. Babak playoff akan mempertemukan Qatar, Uni Emirat Arab, dan mungkin Arab Saudi. Semuanya berasal dari Timur Tengah, kecuali Indonesia, komen fans Jepang. Kami tidak boleh kalah lagi selagi masih ada kesempatan karena pengaruh sama peringkat FIFA dan undian Piala Dunia, ujarnya. Dengan penampilan buruk melawan Australia, kita akan berakhir dengan hasil seri atau lebih buruk dalam kurung. Kalah, ucap warga Jepang. Bikin merinding, Erick Thohir datang langsung ke Jepang demi dukung Garuda. Tak ingin timnas berjuang sendirian, Erick Thohir terbang ke Jepang untuk menunjukkan dukungan penuh. Momen haru pun terjadi saat ia motivasi para pemain di sesi latihan dan duduk bersama makan malam. Ini bukan sekadar laga biasa. Ini soal harga diri bangsa. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas menjalani latihan menjelang laga melawan Jepang. Patrick Kluivert memastikan tak akan melakukan banyak perubahan komposisi pemain. Para pemain sudah sejak 2 hari lalu berada di Jepang, Sabtu 7/6/2025, dan sudah menjalani latihan perdana. Untuk dilanjutkan lagi dengan latihan resmi di stadion tempat pertandingan akan digelar. Pelatih Patrick Kluivert memastikan anak asuhnya dalam kondisi yang baik dan penuh percaya diri, serta siap tempur meski memiliki waktu istirahat yang minim. Ketua Umum PSSI sudah berada di Osaka, Jepang untuk memberikan dukungan pada skuad Garuda menghadapi Jepang Selasa dalam kurung 10 Juni 2025 malam. Erick Thohir hadir saat para pemain sedang melakukan sesi makan malam bersama. Ia juga sempat menyalami sekaligus memberikan motivasi kepada para pemain. Selain itu, Erick juga berdiskusi dengan para pelatih terkait persiapan untuk laga pamungkas di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Dipuji media asing, Beckham putra disebut anak kesayangan Kluivert. Media Jepang menyoroti hubungan dekat antara Kluivert dan Beckham putra yang disebut sangat harmonis. Bahkan mereka menyebut Beckham seperti anak kandung di mata sang pelatih. Apakah ini jadi alasan dia dapat menit bermain lebih? Simak detail lengkapnya di sini. Beckham putra sukses mendapatkan debut di timnas Indonesia. Beckham yang turun dari bangku cadangan sukses menunjukkan kelasnya saat pertandingan melawan Cina pada 5 Mei pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Beberapa kali aksi pemain asal Persib Bandung ini cukup solid di lapangan. Sosoknya seperti sudah lama di timnas dan beberapa kali menimbulkan ancaman untuk Cina. Tentunya ini jadi hal yang positif karena dan debut yang manis bagi sang pemain. Media asal Jepang, Sponichi, ikut memberikan sorotan untuk Beckham putra. Bahkan mereka menempatkan namanya sejajar dengan Patrick Kluivert yang merupakan legenda Belanda. Beckham dianggap sebagai salah satu pemain kesayangan Milk Kluivert di skuad Garuda. Tidak hanya pelatih Patrick Kluivert yang menarik perhatian di timnas Indonesia. Di antara para pemain adalah gelandang muda berusia 23 tahun Beckham putra yang melakukan debutnya untuk timnas pada 5 Mei lalu saat menghadapi Cina. Dalam kurung, dia dapat dianggap sebagai anak kesayangan pelatih Kluivert, tulis laporan Sponichi. Masih berusia muda, pemain kelahiran Bandung ini sukses mendapatkan tempat utama di Persib. Ini menjadi sinyal bahwa dia adalah sosok yang potensial untuk semakin berkembang di masa depan. Menit bermain yang tinggi bersama klubnya menjadi modal penting untuk karirnya. Gelandang serang dengan tinggi 1,73 meter yang bermain terutama di sayap kanan ini telah memainkan lebih dari 100 pertandingan di divisi utama Indonesia. Dia adalah pemain elit yang telah terpilih untuk berbagai kelompok umur lanjutnya. Datang sebagai pemain debutan, Beckham dengan cepat bisa merebut perhatian. Namanya bisa terus membesar dengan kesempatan yang terus diberikan di timnas. Sebagai pemain, tugasnya tentu untuk membuktikan diri karena ini adalah momen yang tepat untuk unjuk gigi. Meski butuh waktu, ini jadi awal yang baik untuk bisa terus berkembang menjadi sosok penting skuad Garuda. Setelah melakukan debutnya untuk timnas, Beckham dengan cepat menjadi kandidat bintang baru di mata penggemar dan media Indonesia. Tidak hanya karena namanya tetapi juga karena kemampuannya, tutupnya.